Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan kami dari program studi manajemen Universitas Alma-Ata. Kami di sini akan membahas mengenai sistem pembayaran pada bank sentral dalam 10 tahun terakhir. Sebelum mulai diskusinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diah Rianti Kusuma dengan NIM 202401149 dari kelas manajemen A. Saya Aisyah Vivi Kurniawati dengan NIM 202405152 dari kelas manajemen A. Saya Erna Muna, NIM aku 202400128. Terus aku dari kelas manajemen A. Saya Adini Nasihah Ahsan, NIM 202400150 kelas manajemen A. Saya Anggirian Al-Miftah dari manajemen A dengan NIM 202400269. Perkenalkan, nama saya Desta Januari Ristiar dengan NIM 202400153 dari kelas manajemen A. Nama saya Ikhwan Septiano dengan NIM 202400229. Saya dari manajemen A. Nama saya Kori Dewi Trisnawati dengan NIM 202400169 kelas manajemen A. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Jafar dengan NIM 202400216 dari manajemen A. Selanjutnya, mari kita mulai diskusinya. Saya akan sedikit menambahkan mengenai sistem pembayaran pada bank sentral. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan kembali apa itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran ini lahir bersamaan dengan konsep uang sebagai media pertukaran di Indonesia terutama. Tidak asing lagi, uang adalah alat untuk bertukar barang, apalagi untuk saat ini. Mungkin dulu di Kalimantan masih ada barter di perahu-perahu, tapi sekarang mungkin yang namanya barter sudah mulai punah atau Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia. Jadi sama ya, teman-teman. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sejarah Bank Indonesia? Kira-kira ada yang mau menjawab, teman-teman sekalian? Izin menjawab. Ya, silakan. Sejarah Bank Indonesia itu dibentuk menggantikan fungsi dari peran The Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada ya. Sebenarnya saya di sini mau menjelaskan mengenai sejarahnya, tapi panjang. Nggak apa-apa ya? Kita sekalian cerita-cerita. Boleh. Jadi itu, sejarah Bank Indonesia itu pada 1827, itu pada masa Raja William I menerbitkan oktroy atau hak eksklusif pendirian De Javase Bank atau DJB untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di kolonia Hindia Belanda yang timbul pasca kebangkrutan VOC. DJB didirikan sebagai perseroan swasta dengan peran ganda. Yang pertama sebagai
Bank sirkulasi, sebentar ya, ini ada yang mau masuk. Bentar. Oke, lanjut. Sebagai bank sirkulasi dengan peran ganda ya tadi ya. Dengan hak monopoli menerbitkan dan mengedarkan uang. Dan yang kedua sebagai bank komersial yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya. Juga sebagai instrumen pemerintahan kolonial, pendirian DJB ditujukan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di dalam wilayah Hindia Belanda. Oktroi I berakhir atau kadaluarsa pada 1838. Akan tetapi, kerajaan Belanda terus menerbitkan oktroi baru sampai oktroi 8 digantikan oleh Undang-Undang DJB pada 1922. Selama masa oktroi, DJB berhasil menyelesaikan permasalahan moneter yang terutama ditimbulkan oleh penerbitan mata uang, terutama koin tembaga, secara berlebihan, dan menerapkan standar nilai tukar emas atau gold exchange standard. Oleh karena itu, meskipun mata uang di pusat kerajaan Hollandia dan di daerah koloni tidak sama, namun kedua mata uang tersebut dapat ditransaksikan dengan kurs 1:1. Kurs itu nilai mata uang asing ya, tukar mata uang asing ya. Terus, upaya mempertahankan kestabilan kurs tersebut sangat penting bagi persero-persero di daerah koloni, mengingat hampir seluruh keuntungan usaha dan kelebihan dana direpatriasi ke kantor-kantor pusat mereka di Hollandia. Pada masa Oktroi 8, DJB juga mulai memperkenalkan sistem clearing di Batavia, yang diikuti oleh 6 bank ternama masa itu, yaitu DJB, NHM Factory Hong Kong dan Shanghai Banking Corp, Carteret Bank of India, Australia and China Bank, dan The Netherlands Indische Eskomto Maatschappiij. Oke, itu pokoknya ya. Pada masa Perang Dunia I, Belanda menghentikan sementara penerapan standar nilai tukar emas. Akibatnya menipisnya cadangan emas di Eropa. Selain itu, kerajaan Belanda juga mengubah secara drastis tata kelola DJB dengan menerbitkan Undang-Undang DJB pada tahun 1922. Berdasarkan Bele tersebut, DJB diwajibkan meminta arahan dari pemerintah kerajaan dalam menjalankan kebijakan di daerah koloni. DJB juga wajib memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk urusan-urusan operasional. Selain itu, UU tersebut lain memperkenalkan fungsi baru kepada DJB, yaitu sebagai agen fiskal atau pemegang kas umum pemerintahan kolonial. Beberapa amandemen terhadap UU tersebut dilakukan setelah 1922. Akan tetapi, struktur dan tata kelola DJB relatif tidak berubah sampai ketika pemerintahan Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada 1952, tahun 1952 ya. Setelah itu, pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi DJavaC Bank sebagai bank sentral. Jadi, Bank Indonesia itu pertama didirikan pada tahun 1953. Dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Yang tadi sudah dijelaskan sama Fitria ya. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya. Pada tahun 1968, diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain 3 tugas pokok Bank Sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Lalu pada tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lalu pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksana tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance atau ini ya penguatan pemerintah gitu ya. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia. Jadi seperti itu sejarah dari Bank Indonesia. Apakah teman-teman ingin menambahkan lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup sih, soalnya kan tadi dijelasin juga banyak. Jadi insya Allah paham. Oke. Next ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tugas Bank Indonesia itu ada berapa sih? Dan apa saja? Tadi kan sudah dijelaskan, coba kita review lagi kira-kira apa tadi. Tujuan dari Bank Indonesia itu ada berapa dan apa saja? Tujuan utama ya, berarti sama aja. Ya sih, berarti itu kayak tujuan utamanya bank sentral gitu nggak? Iya. Tujuan utamanya itu kan kalau di tujuan utama bank sentral itu kan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, di dalam rangka menstabilkannya itu ada dua aspek. Yang pertama itu untuk menjaga nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Jadi kayak itu mengendalikan inflasi itu bukan sih? Terus yang kedua itu untuk menstabilkan mata uang kita terhadap negara lain. Jadi kayak yang tadi dibilangnya kayak kurs itu yang ada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jadi menstabilkan itu sih. Kalau setahu mungkin yang lain ada tambahan gitu. Ya, tambahan dari teman-teman yang lain. Izin menambahkan, selain tugas tersebut, tugas Bank Indonesia sendiri yaitu mengatur peredaran uang, mengatur kreditan, mengatur dan menerbitkan nilai mata uang, serta mengatur jalannya berperbankan. Oke. Saya izin menambahkan juga, boleh? Boleh, silakan. Kalau di dalam tujuan Bank Sentral itu sudah dijelaskan sama Mbak Arina, sama juga Mbak Dewi. Jadi kalau di Bank Sentral itu memiliki tujuan yang sudah jelas. Tapi kalau di suatu bank juga memiliki tanggung jawab yang paling besar dan memiliki tugas-tugas yang penting dalam erat kaitannya dengan sistem finansial negara, yaitu seperti mengatur peredaran uang, terus mengatur perkreditan, mengatur mata uang agar tetap stabil yang tadi dijelaskan sama Mbak Adina Muna. Habis itu juga mengatur pengarahan dana-dana, mengatur jalannya perbankan, mengajukan percetakan, ataupun menambahkan mata uang rupiah. Terima kasih, segitu. Ya, sudah cukup ya teman-teman. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Bagaimana Bank Indonesia menjalankan sistem pembayarannya selama 10 tahun terakhir? Kita mulai dari tahun 2000 berapa ya? 12. Kira-kira ada yang mau menjelaskan? 2012 atau perkembangannya aja gimana? Oke, sekarang pada tahun 2013, siapa yang mau menjelaskan sistem pembayaran Bank Indonesia? Saya. Oke, silakan. Sistem pembayaran pada tahun 2013, Bank Indonesia menyatakan sistem pembayaran nasional harus bisa diimplementasikan pada tahun 2013 dengan modul pertama pada penggunaan ATM atau debit. Ini digunakan sebagai upaya agar sistem pembayaran di Indonesia mampu digunakan secara cross-border. Untuk itu, sebagai langkah awal, interoperabilitas antar sesama penerbit elektronik e-money harus dilakukan dalam waktu dekat, bertujuan agar masyarakat nyaman menggunakan satu kartu untuk berbagai kepentingan. Interkoneksi antar pelaku sistem pembayaran adalah suatu keharusan yang harus dilakukan. Interkoneksi membutuhkan tenggang rasa antar seluruh pelaku sistem pembayaran, baik perusahaan switching maupun operator yang terlibat. BI pada saat 2013 tengah menjalankan sejumlah inisiatif untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien melalui komponen sistem pembayaran, baik aturan, mekanisme, kelembagaan, instrumen, maupun infrastruktur.
Oke, Sudah. terima kasih Aisyah. Selanjutnya 2015. Tidak ada. 2016. Ini kalau yang 2016 itu udah mulai mengimplementasikan sistem itu sih, BI RTGS Gen, tapi yang ke bagian Gen 2. BI RTGS itu singkatan dari Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, tapi pada sistem ini tuh udah mengadopsi fitur manajemen likuiditas untuk efisiensi likuiditas dan mitigasi risiko dari sistem atau fitur liquidity saving. Sistem BI RTGS itu gini, berfungsi untuk meningkatkan kepastian penyelesaian akhir. Jadi pas nggak salah ada Pak sistem e-money gitu ya. Jadi yang meningkatkan yang settlement finalnya itu biar lebih pasti, jadi nggak ada itu selip informasi kayak gitu. Oh ya. Itu kalau yang di 2016. Oke. Selanjutnya 2017. Pada sistem pembayaran dan pengelolaan uang di 2017 itu ini Bank Indonesia menganalisasi penyusunan SKKNI dan KAKNI di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah. Dalam penyusunan prosesnya, Bank Indonesia mengacu pada sistem standarisasi kompetensi kerja nasional yang telah diatur dan dikembangkan oleh Kementerian RI. Udah. Kira-kira seperti itu ya pokoknya. Selanjutnya 2018 bagaimana? Sistem pembayaran pada tahun 2018 ini sudah terbilang lebih teknologinya karena udah lebih maju, jadi lebih bagus. Di tahun 2018 ini ada 2 sistem pembayaran, ada tunai dan non-tunai. Kebijakan sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2018 ini diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Jadi seperti ada penyaluran bansos atau lain-lain itu ada yang menggunakan sistem sistem non-tunai. Kalau sistem non-tunai itu alat pembayarannya sudah memakai seperti kartu ATM atau cek biliet giro, nota debit yang lain-lain. Terus ada juga penyaluran dengan secara tunai, itu menggunakan uang kartal dalam bentuk fisik ya, seperti uang logam dan uang kertas. Terus di sisi lain, Bank Indonesia itu terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan penyediaan uang layak edar ke seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi gimana? Di tingkat nasional, koordinasi dilakukan dengan melibatkan pelaku industri dan otoritas lainnya, termasuk dengan pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait. Terus di tingkat internasional, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat perannya di forum internasional, antara lain sebagai anggota Committee on Payments and Market Infrastructure atau CPMI, Perspective Financial Action Task Force atau VATF. Hal tersebut penting untuk dilakukan, berupaya untuk meningkatkan sistem pembayaran pada tahun 2018 ini. Oke. Jadi seperti itu ya pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 saya akan menjelaskan sistem pembayaran Bank Indonesia. Jadi tahun 2019 itu merupakan awal perkembangan sistem pembayaran digital berbasis server di Indonesia. Sistem ini menggunakan kode QR atau Quick Response yang mengintegrasikan berbagai uang elektronik yang dikeluarkan oleh masing-masing PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia menamai sistem tersebut dengan QRIS atau
Quick Response Kode Indonesia Standar, yang saat ini telah digunakan secara luas di Indonesia. Sebagai pengguna, kita memperoleh banyak manfaat dari sistem QRIS, di mana tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi mobile payment di ponsel pintar kita, cukup dengan satu aplikasi mobile payment. Kita sudah dapat memindai kode QR dari berbagai PJSP di Indonesia, sehingga memangkas waktu, efisien, hemat biaya transaksi, dan meningkatkan peluang terjadinya transaksi bisnis. Sistem QRIS melibatkan beberapa pihak dalam mekanismenya. Selain PJSP, terdapat juga Lembaga Gerbang Pembayaran Nasional atau LPGN, dan penyelenggara penunjang atau pihak yang bekerja sama dengan penjual alias merchant aggregator. Sementara dari sisi keamanan, kode QR memiliki tingkat keamanan yang setara dengan kartu ATM atau Automatic Teller Machine atau anjungan tunai mandiri dan mesin EDC atau Electronic Data Capture. Hal itu dikarenakan ketiganya menggunakan kanal pembayaran yang sama yang bersifat Share Delivery Channel. Lalu ada sistem pembayaran namanya SNAP atau SNAP ya. Tepat 2 tahun sejak peluncuran perdana QRIS pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia kembali mengenalkan sistem pembayaran terbaru bertepatan dengan momen peringatan HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sistem pembayaran digital baru ini dinamakan SNAP atau Standar Nasional Open Application Programming Interface API Pembayaran, dan QRIS antar negara melalui uji coba sandbox Standar Nasional QR Kode Pembayaran Indonesia dengan Thailand atau Thai QR Payment. SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI atas seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antara aplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi pembayaran. Dengan demikian, SNAP bertujuan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat secara efisien, aman, handal. SNAP sendiri disusun oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI melalui Working Group Nasional. SNAP kedepannya akan mengintegrasikan seluruh layanan jasa sistem pembayaran di Indonesia, di mana sebelum AFTEK atau Asosiasi Fintech Indonesia dan ASPI telah mengintegrasikan QRIS dengan diterapkannya SNAP, maka langkah awal untuk mengakselerasi open banking dalam ranah sistem pembayaran mulai terwujud. Hal itu sejalan dengan visi BSPI atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yaitu mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui open banking. SNAP diharapkan mampu menciptakan integrasi, interkoneksi, interoperabilitas atau antara sistem dapat saling berinteraksi di antara penyelenggara API sehingga mendorong efisiensi sistem pembayaran. Oke. Selanjutnya, sistem pembayaran 2020 pada tahun 2020. Terima kasih. Kalau di 2020 ini mungkin sistem pembayarannya sudah sangat sudah kayak apa sih namanya? Kayak aku tuh gitu loh, mengedepankan teknologi. Jadi buat orang-orang mau bayar sistem pembayaran itu maka dipermudah gitu loh. Jadi kalau di sistem pembayaran 2020 mungkin sekarang udah pakai mobile banking, habis itu virtual account, habis itu udah pakai kayak sistem yang bisa di-download via HP atau smartphone gitu biar lebih mudah. Terus mungkin di 2020 banyak juga yang udah pakai mobile banking, tapi di sistem di peraturan Bank Indonesia nomor 23 PBI 2020 tentang sistem pembayaran, yaitu pengaturan SP Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang sistem pembayaran yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri SP serta memayungi ekosistem
penyelenggaraan SP secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital. PBI SP akan mengubah pendekatan penyelenggaraan sistem pembayaran berdasarkan kelembagaan menjadi pendekatan berdasarkan aktivitas dan risiko sistem pembayaran. PBI SP juga akan memperkuat pengaturan mengenai akses polisi, penyelenggaraan termasuk konsepsi dasar sumber dana dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, inovasi teknologi SP, pengembangan infrastruktur, sampai dengan eksis polisi yang akan didukung dengan penguatan dan penyelarasan fungsi dan kewenangan Bank Indonesia terkait perizinan, pengawasan, serta data dan atau informasi yang terintegrasi dan memenuhi efektivitas sistem pembayaran di 2020. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada tahun 2021, siapa yang ingin menjelaskan? Saya izin menjelaskan. Pada tahun 2021, sistem pembayaran terdiri dari 3 bentuk, yaitu PSPS, PSPK, dan PSPU. Tetapi tersebut bakal dipertimbangkan dengan beberapa kriteria, yaitu seberapa besarnya, seberapa terhubungnya, dan PJP yang lain, seberapa tergantikannya, dan seberapa kompleksnya. Terus, kemudian akan menentukan modal dari masing-masing sistem pembayaran. Dalam PBI, Bank Sentral akan mengatur 2 jenis modal, yakni modal awal yang harus dipenuhi semua pihak dan modal tambahan. Tergantung besarnya klasifikasi perusahaan. Vilaningsih menjelaskan setidaknya ada 10 pokok yang diatur dalam aturan sistem pembayaran ini, yaitu 1. Visi sistem pembayaran Indonesia, 2. Kewenangan BI di bidang sistem pembayaran, 3. Tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan sistem pembayaran, 4. Komponen sistem pembayaran, 5. Penyelenggara jasa sistem pembayaran, 6. Perizinan penyedia jasa pembayaran atau PJP, dan penetapan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran atau PIP. 7. Aktivitas PJP, PIP, dan penyelenggara penunjang. 8. Inovasi teknologi sistem pembayaran. 9. Pengawasan penyelenggara sistem pembayaran. 10. Serta pengelola dan data dan informasi terkait sistem pembayaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Kira-kira? Izin menambahkan. Ya, silakan. Jadi secara keseluruhan bisa diambil kesimpulan bahwa sistem pembayaran pada Bank Indonesia ini ada 2, yaitu sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sistem pembayaran secara tunai itu seperti dilakukan menggunakan uang kartal dalam bentuk fisik ya, seperti uang kertas atau uang logam. Sedangkan kalau sistem pembayaran non-tunai itu menggunakan kartu atau cek saldo dan lain-lain. Terus sistem pembayaran ini berevolusi mengikuti evolusi uang yang ada 3 unsur penggeraknya, yaitu ada inovasi teknologi, terus modal bisnis, tradisi masyarakat, serta kebijakan otoritas. Itu saja. Oke. Kira-kira ada yang mau ngejelasin yang 2012 tidak? Nggak ada ya. Jadi deh. Aku pengen baca sedikit aja, mau ngejelasin sedikit aja yang 2012. Kalau nggak ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. 2012 itu kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah 4,3%, sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5, kurang lebih 1%.
Di tengah menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain itu, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan raca transaksi berjalan. Kira-kira seperti itu pada tahun 2012. Dari Jadi sistem pembayarannya udah mulai maju ya pada tahun. Iya, dari tahun ke tahun jadi bertambah. Apalagi kan sekarang lagi di masa COVID-19 gini, kita nggak usah keluar buat ke bank, bayaran lewat elektronik, bisa m-banking, seperti itu. Ya, terus sekarang juga udah banyak aplikasi-aplikasi pendukung lainnya, seperti ShopeePay, seperti itu. Jadi lebih menunjang kehidupan itu jadi lebih gampang. Ya, benar sekali. Buat menghemat waktu gitu loh, kalau mau bayar gitu kan nggak usah ke bank dulu, terus pakai mobile banking, gitu nggak bisa toh, nggak usah buru-buru ke bank gitu loh. Kalau pas lagi sibuk-sibuk kan. Terus juga biaya adminnya itu ada yang lebih kecil daripada secara langsung ke bank gitu. Oke. Jadi begitu ya perkembangan sistem pembayaran Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir. Sistem pembayarannya pasti juga ada kelemahannya kan? Iya, kelemahan. Kalian di sistem pembayaran di tahun per tahun itu apa sih? Kelemahannya itu apa aja gitu? Gak mungkin kan selamanya baik-baik terus gitu kan? Iya, benar-benar. Gimana teman-teman? Kelemahan dari sistem pembayaran Bank Indonesia ini, kelemahannya bagaimana? Ada yang ingin menambahkan, ingin menjelaskan? Mungkin menurut saya, kalau tahun-tahun seperti tahun 2010, seperti itu kan teknologinya belum terlalu maju ya. Jadi mungkin sistem pembayaran pada zaman itu masih belum adanya seperti QR code yang sudah lebih aman gitu. Jadi mungkin dahulu itu aman, tapi itu masih belum dapat menjamin gitu sih. Jadi keamanannya ya belum tentu ini ya terjamin gitu. Mungkin sudah terjamin ya, cuma kurang gitu aja. Oh, masih kurang. Terus juga belum ada yang semudah kayak adanya QR code yang gitu-gitu sih. Ya, benar-benar. Jadi mungkin dulu itu kelemahannya di itu. Karena teknologinya juga belum terlalu maju mungkin dulu. Ya, benar. Ada yang ingin menambahkan lagi sebelum kita ambil kesimpulan dari diskusi pada hari ini? Sudah cukup ya? Segitu bisa diambil buat kesimpulan. Boleh menambahkan nggak? Iya, silakan, boleh. Sebenarnya bukan menambahkan dari materi tadi, cuma mau ngasih contoh aja. Kalau Bank Indonesia itu dulu pernah ada masalah nggak sih gitu kan? Karena kan Bank Indonesia itu yang istilahnya bank yang paling besar di antara bank lain. Jadi dulu itu ternyata pernah ada masalah loh pada Bank Indonesia ini, yaitu kasusnya Bank Senturi. Pernah dengar nggak? Jadi kasus Bank Senturi ini mencuat itu karena pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS itu menyuntikkan modal sebesar 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut dari kebangkrutan. Tapi seharusnya pemerintah itu hanya ngasih uang itu sekitar 632 miliar. Nah, jadi karena terlalu banyak yang tadi 6,76 triliun, jadilah tudingan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan
penyelamatan Bank Senturi pada tanggal 20 November 2008. Terus kasus yang dipermasalahkan itu satu, mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Senturi oleh pemerintah. Pemerintah Bank Indonesia dan Departemen Keuangan itu berpendapat bahwa jika suntikan itu disuntikan kepada Bank Senturi itu sudah tepat dengan alasan untuk menghindari resiko sistemik yang mungkin timbul setelah ditutupnya bank tersebut, sehingga dikhawatirkan terulangnya kembali krisis keuangan seperti tahun 1998. Jadi ada pendapat pihak lain, banyak pihak-pihak yang menilai itu tidak tepat. Selain menggunakan uang negara yang dimana itu uang rakyat, itu alasan tersebut itu kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena dengan ditutupnya Bank Senturi, itu menurutnya tidak akan mengganggu kestabilan sistem perbankan. Karena secara market share, Bank Senturi ini hanya mencakup sedikit nasabah, yaitu sekitar 0,1% dari seluruh nasabah perbankan di Indonesia. Terus aset Bank Senturi juga hanya 0,2% dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Terus isu lain itu adanya penyuntikan tadi, adanya dugaan penyelewengan yang mengalir pada pihak-pihak tertentu. Namun alasan utama pemerintah menyelamatkan itu adalah karena takutnya ada systemic risk atau kepanikan para nasabahnya yang akan menarik uang mereka pada Bank Senturi gitu. Jadi penarikan ini akan mengakibatkan bank lain bank yang tidak bermasalah lain itu ikut bermasalah pada likuiditas. Karena kan pendanaan dengan meminjamkan dana dari bank besar melalui pinjaman antar bank gitu, akan diadakan peminjaman antar bank lain. Dalam hal ini, bank-bank besar cenderung lebih was-was untuk meluncurkan dananya kepada bank-bank yang lebih kecil. Itu semakin terdesak karena kesulitan memperoleh likuiditas, gitu. Maka akan banyak bank-bank yang berjatuhan. Jadi itu sih contohnya. Terus kekhawatiran pemerintah itu pada waktu itu adalah karena adanya akibat penutupan Lehman Brothers pada tanggal 15 September 2008. For the information, Lehman Brothers itu firma jasa keuangan yang ada di Amerika Serikat ya. Terus pada saat itu juga yang penutupan Lehman Brothers itu menyebabkan krisis keuangan global dalam kasus ini gitu. Jadinya mungkin pemerintah beralasan untuk menyelamatkan Bank Senturi karena itu tadi, takut jika ada krisis ekonomi. Seperti itu. Namun saat ini kasusnya sepertinya sudah terselesaikan ya. Tapi emang agak lama sih terselesaikannya, saya baca gitu. Kira-kira berapa tahun dari mulainya ada kasus tersebut sampai sudah terselesaikannya itu? Kasus tersebut itu terjadi pada tahun 2008. Terus terakhir saya baca itu sekitar 2010, itu baru ada yang dipenjara, seperti itu sih. Jadi itu banyak pihak nggak ya yang meliputi gitu? Banyak pihak yang ikut? Iya, diduganya seperti itu. Diduganya seperti banyak pihak yang ikut. Karena kan ini dari Bank Indonesianya sendiri gitu, yang salah. Dari pemerintahannya terus juga. Apa tersangkanya udah ketangkep gitu? Yang saya baca pada tahun 2010 itu udah ada yang ditangkap sih. Tapi belum ngerti ya namanya siapa, saya lupa tadi baca. Jadi itu kesalahan bukan kesalahan perseorangan tapi banyak orang gitu ya? Mungkin ini lebih kesalahan pemerintah ya, karena yang menyuntikkan dana pemerintah dengan uang yang segitu banyak, sedangkan uang pemerintah itu adalah uang milik negara yang dimana itu uang rakyat. Jadi mungkin masyarakat merasanya rugi ya atas permasalahan tersebut karena merugikan uang rakyat gitu sih. Oh iya, benar-benar. Ya gitu. Oke, sekarang kita akan menuju ke penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya akan baca kesimpulan dari yang saya tangkap aja ya, teman-teman. Jadi kesimpulan dari podcast Sistem Pembayaran pada Bank Sentral
Bank Sentral selama 10 tahun terakhir ini, yaitu dapat diketahui berbagai macam sistem pembayaran yang telah digunakan dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal seperti uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek biliet giro, nota debit, maupun uang elektronik atau card-based dan serve-based. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar atau wholesale dan transaksi retail. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera atau urgent, meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai lebih dari 1 miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS dan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BI SSSS. Sedangkan transaksi retail meliputi transaksi antar individu dengan nilai lebih dari 1 miliar dengan karakteristik bernilai kecil. Maksud saya, kalau yang transaksi retail itu kurang dari 1 miliar. Dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI.